I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Melihat wajah Kenzo yang terlalu dekat dengannya, dengan cepat Clarissa menutup matanya. Karena ia sangat takut akan hukuman yang akan diberikan oleh Kenzo kepadanya. Kenzo sangat gemas melihat Clarissa hingga ia tertawa kecil. Kenzo menjita kepala Clarissa dengan lembut. Karena itu sebagai hukuman, karena Clarissa telah memanggil namanya dengan embel-embel Pak. Itu hukuman buat kamu yang memanggil namaku dengan embel-embel Pak. Kalau lagi kamu mengulangnya, mungkin lebih dari itu. Dan itu hukuman karena kamu telah mengabaikanku sayang, ujar Kenzo dengan tersenyum menggoda. Kenapa menutup mata? Tanya Kenzo kepada Clarissa. Karena sekarang Clarissa masih memejamkan matanya, lantaran ia takut untuk menatap mata bos sekaligus pacarnya itu. Ayo buka matamu. Jangan menutupkan entah apa yang akan aku lakukan selanjutnya padamu jika kamu masih memejamkan matamu itu, ujar Kenzo sambil mengelus kepala Clarissa. Namun Clarissa masih diam tak bersuara dan tak membuka matanya. Kemudian Clarissa pun memberanikan dirinya untuk membuka matanya, dan ia sudah pasrah akan apa yang dilakukan oleh Kenzo setelah ini. Kenapa diam? Biasanya cerewet, tanya Kenzo sambil menggoda Clarissa. Enggak apa-apa, aku kan manggil kamu bapak karena kita sekarang lagi di kantor. Nanti apa kata karyawan yang lainnya jika aku manggil kamu nama aja atau pacar? Ujar Clarissa yang sangat ketus karena ia masih sebal dan malu dengan apa yang dilakukan Kenzo tadi. Kenapa sikapnya sangat berbeda dengan yang semalam? Gumam Clarissa di dalam hati. Sayang, iya deh iya kalau itu mau kamu, ujar Kenzo yang sedari tadi masih saja mengelus kepala Clarissa. Apa? Jawab Clarissa sambil mengetik berkas tersebut di layar komputer. Sepertinya dia masih marah denganku, gumam Kenzo di dalam hati. Besok pagi kita berangkat ke Magelang ya. Jam berapa berangkatnya? Tanya Clarissa. Kalau kamu maunya jam berapa? Aku sih nurut kamu aja maunya kapan, jawab Kenzo dengan lembut. Loh kan kita naik pesawat, kok jadi terserah aku sih? Tanya Clarissa yang semakin bingung dengan ucapan yang Kenzo katakan. Besok kita naik jet pribadiku sayang, jadi gak perlu menunggu tiket. Maka dari itu kita bebas mau jam berapa saja berangkatnya, jawab Kenzo. Namun Clarissa terkejut dengan apa yang dikatakan Kenzo. Di usia Kenzo yang terbilang masih muda, ia sudah memiliki pesawat jet pribadi. Semuanya di luar nalarnya. Ia telah kalah jauh dari Kenzo, pikirnya. Seberapa kaya dia sih? Dan dia sangat hebat bisa memiliki jet pribadi. Lah aku selama ini hanya jadi beban kedua orang tuaku. Baru kali ini aku mandiri, itu pun jadi sekretarisnya, gumam Clarissa di dalam hati. Baiklah, kita berangkat jam 9.00. Nanti aku ke apartemen kamu 1 jam sebelum keberangkatan kita. Gak usah, besok aku jemput kamu di rumah. Nanti kita bisa diantar sama Pak Tomang. Oke, baiklah Kenzo. Tapi setelah itu aku mau minta izin beberapa hari setelah ini boleh? Tanya Clarissa. Mau kemana emangnya kamu? Jawab Kenzo dengan santai. Namun tatapan Kenzo sekarang sangat mengintimidasi Clarissa. Abangku mau nikah 5 hari lagi, jadi aku harus menghadiri pernikahannya. Mana mungkin aku tidak datang sayang, ini kan pernikahan abangku, jawab Clarissa sambil merayu Kenzo agar ia bisa diizinkan untuk pergi ke pernikahan abangnya. Ya sudah, berapa hari emangnya? Cuma 9 hari kok. Please ya, please izinin aku ya, pinta Clarissa sambil menatap wajah Kenzo dengan tatapan sedih supaya ia bisa diizinkan oleh Kenzo. Apa? Cuma beberapa hari dia bilang. Itu waktu yang cukup lama bagiku, gumam Kenzo di dalam hati mendengar ucapan Clarissa. Gimana sayang, kamu izinin gak?
Tanya Clarista yang masih setia dengan menatap wajah Kenzo. Ya deh kalau gitu, jawab Kenzo dengan ketus. Namun ia tak bisa berkata apapun tentang perasaannya saat ini, karena ia tak mau membebankan pikiran Clarista. Makasih sayang, ujar Clarista yang bersorak bahagia di dalam hatinya. Ya sudah, ayo kita makan siang. Kamu sudah lapar bukan? Tanya Kenzo sambil melirik ke arah Clarista yang saat ini sedang tersenyum senang. Iya, ayo kita makan siang, jawab Clarista bersemangat yang berdiri, lalu mengajak Kenzo untuk makan siang karena tak lama lagi waktu istirahat mereka akan habis. Padahal sih gak ada pengaruh sama sekali dengan Kenzo, karena kan dia bosnya. Bos mah bebas ya. Dan setelah sampai di tempat makan, mereka pun langsung memesan makanan mereka masing-masing. Halo, Dek. Abang ini sudah di bandara mau berangkat ke Korea Selatan nyusul Mama sama Papa, ujar Akmal di dalam telepon tersebut. Nanti kamu nyusul aja ya. Nanti dijemput pakai pesawat pribadi Papa. Kamu gak apa-apa kan kalau di rumah sendirian? Soalnya kemarin abang gak sempat bilang sama kamu. Soalnya kamu kemarin kan sudah tidur pas abang pulang. Ya udah, pesawatnya udah mau take off. Kamu hati-hati ya di rumah. Nanti kalau abang sudah sampai, abang kabarin ke kamu. Iya bang, gak apa-apa. Nanti Clarista nyusul kok. Abang hati-hati ya, save like abangku, ujar Clarista dari telepon. Namun kali ini ia sangat sedih karena baru pertama kali ia ditinggal sendirian oleh keluarganya. Iya dek, yaudah ya, abang mau matiin handphone dulu. See you sayang, ujar Akmal. Lalu ia pun segera menonaktifkan handphonenya karena saat ini ia sedang berada di pesawat. Ditinggal lagi deh sendirian. Begini kalilah nasib jadi anak bungsu. Mereka selalu menganggapku sudah dewasa, sehingga aku bisa menjaga diriku dengan baik. Padahal kan aku masih butuh perhatian yang lebih, gumamnya di dalam hatinya. Sedang menelpon siapa dia? Gumam Kenzo di dalam hati. Karena sedari tadi Kenzo sedang memperhatikan Clarista yang sedang menelpon seseorang. Sayang, siapa tadi yang nelpon? Tanya Kenzo yang saat ini sedang berdiri di hadapan Clarista. Karena tadi ia izin untuk ke toilet sebentar. Dek, dek. Apa dia mendengar ucapanku tadi? Kasih tahu nggak ya? Kalau nggak kasih tahu dia curiga. Kalau dikasih tahu dia bakalan tahu gue ini siapa. Rumitnya, gumam Clarista di dalam hati. Bukan siapa-siapa pacar, ujar Clarista yang tersenyum tipis di hadapan Kenzo. Apa dia tahu aku sedang menelpon Abang Akmal? Gumam Clarista di dalam hatinya. Sayang, tak bisakah kamu memanggil Honey atau Baby, atau manggil aku dengan sebutan sayang seperti tadi? Rengek Kenzo seperti anak kecil. Untung tak mendengar ucapanku tadi. Untunglah dia mengalihkan langsung pembicaraan. Gumam Clarista yang lega karena Kenzo tak mendengar pembicaraannya dengan sang abang. Aku rasa panggilan pacar itu seperti anak yang masih sekolah sayang. Ujar Kenzo yang geli akibat Clarista memanggilnya dengan sebutan pacar. Kenapa emangnya? Kamu malu dengan nama yang aku berikan? Tanya Clarista kepada Kenzo yang mendelikkan tatapan tajam ke arah Kenzo. Bukan begitu. Tapi ayolah kita ganti nama panggilan itu. Ya. Aku ingin kita terlihat lebih romantis lagi. Mau ya? Bujuk Kenzo sambil mengeluarkan mata papi esnya di hadapan Clarista agar Clarista mau menuruti permintaannya. Baiklah. Karena kamu sudah sangat memaksa, aku akan menggantinya dengan sebutan apa ya? Ujar Clarista memegang tangannya di dagu, lantaran ia sangat bingung mencarikan nama panggilan untuk Kenzo. Jadi ia memikirkan panggilan yang tepat untuk sang pujaan hatinya yang seperti anak kecil ini. Bagaimana kalau sayang atau baby atau honey atau apa yang kamu inginkan? Tanya Kenzo kepada Clarista. Namun Clarista masih bingung untuk menentukan nama panggilan itu. Boleh juga. Tapi sepertinya tidak, karena itu sudah sangat pasaran di luar sana.
ujar Clarista yang sangat ingin tertawa dengan ekspresi Kenzo yang saat ini tengah memajukan bibirnya. Lalu mau manggil apa? Kalau kamu gak mau manggil aku dengan sebutan itu? Tanya Kenzo kesal. Hehehe, ya sudah kalau kamu memaksa aku akan memanggilmu sayang, ujar Clarista sambil tersenyum tipis. Karena saat ini ia sedang menahan tawanya, karena ia sengaja mengerjai Kenzo. Sabar, kamu harus sabar. Lebih baiklah dipanggil sayang daripada pacar, keluh Kenzo di dalam hati sambil mengeluskan tangannya tepat di dada kirinya. Aku hanya bercanda baby, aku akan memanggil kamu dengan sebutan baby. Bagaimana? Apa kamu suka? Tanya Clarista tersenyum manis padanya. Dek, dek. Jantung Kenzo berdetak sangat cepat mendengarkan kata baby yang barusan keluar dari bibirnya Clarista. Iya, aku sangat suka. Makasih ya sayang. Jawab Kenzo mengangguk yang terlalu semangat. Dasar bucin. Kenzo. Baiklah, ayo kita pulang. Besok pagi aku akan menjemputmu ya sayang, ujar Kenzo. Lalu ia pun mengajak Clarista untuk pulang lebih awal, agar besok pagi bisa pergi tepat waktu. Setelah selesai mengantar Clarista pulang ke rumahnya, Kenzo pun beranjak pulang menuju rumah. Karena besok ia akan pergi, maka dari itu ia pun tidak pulang ke apartemen. Pagi ini seperti biasa Clarista bangun lebih pagi, karena ia belum menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke Magelang. Maka dari itu ia pun bergegas untuk memasukkan keperluannya di dalam koper. Sedangkan di sisi lain, Kenzo sudah sangat siap. Ia telah rapi, tapi kali ini ia memakai baju kaos berwarna putih serta jaket berwarna navy, dan yang terakhir celana jeans. Lalu ia bersiap untuk berangkat untuk menjemput sang pujaan hati. Aku sudah sampai di depan gerbang rumahmu baby, ujar Kenzo di dalam pesan tersebut. Ya ampun, kenapa baby cepat sekali, balas Clarista yang kesal, karena Kenzo menjemputnya sangat cepat. Sedangkan ia masih mengemas pakaian dan mandi saja belum. Tapi baby, ini sudah jam 7.00 loh. Bukankah kamu sendiri yang bilang kita berangkat pukul 9.00? Tanya Kenzo kepada Clarista. Tapi aku mandi saja belum, ujar Clarista yang santai menjawab pertanyaan Kenzo. Kenapa belum mandi? Ya sudah, aku akan menunggumu sampai kamu selesai bersiap-siap baby, ujar Kenzo sambil mengerutkan dahinya karena ia bingung kenapa Clarista masih belum bersiap-siap. Baiklah, masuklah dulu. Ada Bi Puspa di bawah, minta dia membuatkanmu minuman ya, selagi kamu menungguku. Selamat menunggu baby, ujar Clarista sambil tertawa terbahak-bahak, lantaran ia akan mengerjai Kenzo. Kapan lagi bukan? Mengerjai bos galak itu. Baiklah, apapun untukmu akan aku lakukan, balas Kenzo di dalam pesan tersebut. Lalu setelah itu, ia pun turun dari mobil dan menuju ke rumah Clarista. Karena Kenzo adalah tipe laki-laki yang tidak pernah ingkar janji. Maka dari itu, jika ia berkata A, maka akan ditepati oleh dirinya.